daerah provinsi. Gubernur dibantu oleh perangkat daerah seperti sekretariat daerah, dinas-dinas, badan-badan, kantor-kantor, dan lembaga teknis daerah. Lembaga-lembaga ini mengurusi berbagai urusan administrasi dan pelayanan publik di Bali. DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali juga merupakan bagian penting dari sistem politik Bali. Anggota DPRD yang dipilih melalui pemilu legislatif dan pemilu fungsi legislasi, anggaran, dan memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Secara politik, partai-partai besar nasional memang memiliki pengaruh cukup kuat dalam kancah politikan di Bali. Partai politik seperti PDIP Perjuangan dan Partai Golkar memiliki sejarah partisipasi politik yang signifikan di Bali. Akan tetapi juga terdapat partai-partai lokal khusus Bali yang turut aktif dalam pemilu dan berkompetisi memperebutkan kursi DPRD Bali. Dinamika politik Bali sendiri dipengaruhi oleh berbagai kekuatan politik nasional dan lokal. Ya, lanjut. Untuk sistem ekonomi sosial di Provinsi Bali didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi sosial dan budaya Bali khas. Bali memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang menjadi landasan dalam pengembangan ekonomi sosial di daerah ini. Pertanian menjadi sektor utama Bali. Pertanian menjadi sektor ekonomi utama di Bali dengan praktek subak yang merupakan sistem irigasi tradisional yang dikelola secara kolektif oleh masyarakat desa. Prinsip gotong royong dalam praktik subak mencerminkan sistem ekonomi sosial di Bali. Selain itu, sektor pariwisata juga memiliki peran penting dalam ekonomi sosial di Bali. Masyarakat Bali secara kolektif bekerja dalam industri pariwisata seperti pengelolaan hotel, restoran, dan berbagai aktivitas budaya yang menarik wisatawan. Dalam perdagangan, Bali dikenal dengan pasar tradisionalnya, di mana masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan jual beli dengan menjaga prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Dengan demikian, sistem ekonomi sosial di Provinsi Bali mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi Bali yang diterapkan dalam berbagai sektor. Oke, untuk sistem sosial provinsi di Bali, sistem sosial di Bali didasarkan pada nilai-nilai budaya dan agama yang kuat. Masyarakat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal, di mana anak yang lahir dari perkawinan akan mengikuti garis keturunan bapak. Selain itu, Bali juga memiliki sistem pelapisan sosial yang tegas. Sistem irigasi dan penggunaan pupuk kimia secara optimal juga merupakan bagian dari sistem sosial di Bali. Selain itu, Bali juga dikenal sebagai destinasi pariwisata utama, sehingga sektor pariwisata juga memainkan peran penting dalam sistem sosial dan ekonomi di Bali. Oleh karena itu, pemerintah daerah Bali perlu mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai budaya dan agama yang kuat, serta memperkuat kerjasama dengan pemerintahan pusat dan daerah lain dalam pengembangan sektor pariwisata dan infrastruktur yang mendukungnya. Baik, untuk komposisi penduduk Bali sendiri, seperti yang kita ketahui bahwa Bali ini sekarang adalah menjadi pusat destinasi yang cukup besar ya di Indonesia dan banyak sekali digemari oleh wisatawan luar. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau kita lihat Bali yang sekarang tuh kan banyak sekali kayak hotel-hotel, resort, villa dan lain-lain itu yang memang diperuntukkan untuk menarik pasar luar gitu. Dan ini tentunya berpengaruh kepada jumlah penduduk yang akhirnya menetap di Bali. Untuk tahun 2021 sendiri, jumlah penduduk Bali itu ada di sekitar angka 5 juta. Nah, dari 5 juta ini, 30-40% itu dari luar Bali, yaitu di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan lain-lain. Dan 1,7%-nya merupakan warga negara asing, seperti negara Rusia, Amerika, Inggris, Australia, Prancis, dan lain-lainnya juga.
Namun ini tentu akan mengalami peningkatan setiap tahunnya dan tentunya akan berpengaruh pada masyarakat asli Bali itu sendiri. Bisa juga berdampak baik, bisa juga berdampak buruk. Untuk berdasarkan kabupaten atau kota, kita bisa lihat kebanyakan orang tinggal di Buleleng ya, lalu di Kota Denpasar, Karangasem, Badung, dan seterusnya. Nah, yang perlu kita ingat di sini adalah komposisi penduduk ini tentu mempengaruhi orang-orang asli Bali, entah itu berpengaruh kepada sosial budaya mereka, ibadah mereka, dan lain-lain. Karena yang kita bisa lihat, semakin tahun itu penduduk Bali yang asing itu semakin banyak. Ini tentunya dapat memengaruhi dan bisa juga berdampak kepada konflik daerah yang nanti akan saya jelaskan. Baik, selanjutnya kita move ke potensi konflik yang ada di Pulau Bali. Di sini seperti yang Mbak Agnes dan teman-teman lihat, ada beberapa poin yang menjadi potensi konflik di Pulau Bali yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, modernisasi versus tradisi. Pertentangan antara nilai-nilai tradisional Bali dengan pengaruh modernisasi dan globalisasi dapat menimbulkan konflik. Misalnya, perselisihan terkait dengan penggunaan pakaian tradisional Bali dalam acara-acara resmi versus pakaian modern. Jadi mungkin jika kalian yang pernah ke Bali, saya juga pernah lihat di Bali itu juga banyak kayak seperti apa ya, seperti segmentasi itu benar-benar terbagi dua antara masyarakat lokal dengan tourism. Jadi banyak banget turis juga yang kayak pakaiannya juga bebas, nggak bisa kita atur juga gitu loh. Jadi di Bali mulai tercampur aduk antara modernisasi dan tradisi. Kemudian adanya perubahan gaya hidup. Perubahan dalam gaya hidup dan nilai-nilai sosial seperti konsumsi alkohol, pergaulan bebas, atau perubahan dalam pola konsumsi makanan dapat menimbulkan konflik antara generasi yang lebih tua dan generasi muda, serta antara kelompok yang mempertahankan tradisi dan yang lebih terbuka terhadap perubahan. Jadi, seperti yang kalian lihat atau kita ketahui semua, uh, rentang dari mulai apa ya, perubahan dari mulai gen milenial ke Gen Z itu sudah sangat berbeda dengan masyarakat yang umurnya udah di atas 40 tahun di Bali gitu. Jadi kebanyakan yang masih mempertahankan tradisi adalah kaum-kaum yang memang sudah lanjut usia. Tapi dengan kaum yang milenial sekarang, banyak yang sudah terbawa dengan arus globalisasi karena juga Bali sebagai pusat wisata di dunia. Bahkan banyak orang di luar negeri itu lebih tahu Bali dibanding Indonesia. Jadi itu mungkin salah satu bentuk potensi konfliknya. Kemudian konflik agama juga menjadi salah satu potensi konflik di Bali. Meskipun mayoritas penduduk Bali menganut agama Hindu, tapi terdapat juga minoritas agama lain di pulau ini. Konflik antar agama atau antar kelompok agama dengan pandangan dan praktik yang berbeda dapat timbul. Meskipun tingkat toleransi agama di Bali biasanya tinggi. Selanjutnya, pertentangan antara komunitas lokal dan pengembang. Dan pembangunan infrastruktur, properti, dan pariwisata yang pesat di Bali dapat menimbulkan konflik dengan komunitas lokal terkait hak tanah, pemindahan paksa, atau dampak lingkungan yang merugikan. Seperti kita ketahui, Bali merupakan salah satu daerah yang masih banyak lahan untuk pertaniannya. Uh, lingkungan berundak ya, itu masih banyak juga di Bali. Cuman lama-kelamaan ini dapat terjadi potensi konflik karena seperti yang kita ketahui pembangunan di Bali itu sedang gencar-gencarnya juga dan memang banyak pengusaha yang melihat potensi pariwisata di Bali sehingga mereka ingin membangun properti mereka di Bali. Berikutnya, masalah identitas dan kebangsaan. Isu identitas dan kebangsaan, terutama dalam konteks kemapanan identitas Bali sebagai tujuan pariwisata utama, dapat menimbulkan konflik terkait penafsiran tentang siapa yang berhak mewakili Bali atau siapa yang memperoleh manfaat dari industri pariwisata.
Selanjutnya ada perselisihan antar kelompok. Meskipun Bali secara keseluruhan dikenal dengan kerukunan etnis dan sosial ya, konflik antar kelompok etnis atau sosial kadang masih muncul, terutama dalam konteks persaingan ekonomi dan politik lokal. Jadi persaingan ekonomi di Bali itu memang benar-benar tinggi karena mayoritas penduduk aslinya, penduduk lokal itu adalah mempunyai usaha sendiri seperti resort itu mungkin yang menengah ke atas ya. Mungkin untuk yang menengah ke bawahnya kayak usaha angkut barang atau em, merias diri dari turis. Jadi itu bener-bener kayak sebagai potensi konflik terjadinya perselisihan antar kelompok. Selanjutnya ada pertentangan generasi. Perbedaan dalam nilai-nilai, norma, dan ekspektasi antar generasi yang lebih muda dan lebih tua dapat menyebabkan konflik sosial budaya, terutama terkait perubahan-perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat Bali. Seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, ya modernisasi versus tradisi dan perubahan gaya hidup, ini juga dapat menjadi potensi pertentangan generasi antara generasi milenial ke Gen Z dengan generasi yang lebih tua. Selanjutnya, boleh next. Ya, penting untuk kita ketahui, meskipun terdapat beberapa konflik sosial budaya di Bali, banyak upaya yang dilakukan oleh masyarakat Bali atau pemerintah yang dilakukan untuk pencegahan konflik-konflik tersebut. Seperti pertama itu adalah pendidikan multikultural. Pemerintah telah memperkuat kurikulum sekolah dengan memasukkan pendidikan multikultural yang mendorong pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman budaya dan agama. Program ini bertujuan untuk membentuk generasi yang lebih toleran dan menghargai perbedaan. Selanjutnya ada pendekatan dialogis. Pendekatan dialogis, jadi pemerintah itu aktif mendorong dialog dan komunikasi antar berbagai kelompok masyarakat, baik melalui forum-forum diskusi, pertemuan-pertemuan keagamaan, atau kegiatan-kegiatan budaya yang melibatkan partisipasi dari semua pihak. Selanjutnya ada penyuluhan hukum dan hak asasi manusia. Pemerintah juga telah menyelenggarakan beberapa program-program penyuluhan hukum dan hak asasi manusia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan mempromosikan penyelesaian konflik secara damai dan berbasis hukum. Kemudian pemerintah juga melakukan pengawasan pembangunan. Jadi pemerintah secara ketat mengawasi pembangunan di Bali untuk memastikan bahwa proyek-proyek tersebut memperhitungkan dampak sosial dan budaya, serta memenuhi persyaratan regulasi lingkungan dan perencanaan tata ruang yang berkelanjutan. Selanjutnya ada pengembangan ekonomi. Pemerintah juga telah mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Bali. Seperti termasuk program-program pelatihan dan bantuan kepada masyarakat lokal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, yang dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di Bali. Selanjutnya ada penguatan lembaga mediasi. Jadi pemerintah mendukung lembaga-lembaga mediasi dan perdamaian yang berperan dalam menyelesaikan konflik sosial budaya dengan cara yang adil dan damai. Jadi dengan penguatan lembaga mediasi ini, potensi-potensi konflik yang sebelumnya saya jelaskan juga dapat dinetralisir karena pemerintah juga memikirkan hal tersebut. Selanjutnya, penguatan kemitraan antaragama. Jadi pemerintah mendukung dan memfasilitasi inisiatif kemitraan antaragama untuk mempromosikan dialog antar umat beragama, memperkuat kerukunan, dan mencegah konflik agama. Jadi konflik agama yang sebelumnya saya jelaskan menjadi potensi konflik di Bali, pemerintah sudah menyiapkan regulasinya untuk pencegahan tersebut. Yang terakhir, ada penegakan hukum yang adil. Jadi pemerintah terus meningkatkan penegakan hukum yang adil dan efektif untuk menjamin keamanan dan keadilan bagi semua warga Bali, serta untuk mencegah terjadinya konflik yang dapat mengancam stabilitas sosial dan budaya. Jadi dengan melaksanakan berbagai upaya ini, diharapkan juga pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kerukunan sosial dan budaya di Bali, serta mencegah terjadinya konflik yang dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya.
Oke, yang selanjutnya ada sistem hukum. Sebelumnya sistem hukum di Bali ini yang saya tulis ini awik-awik sendiri merupakan sistem hukum adat di Bali. Awik-awik sendiri merupakan aturan yang dibuat oleh Krama Desa Adat atau Krama Banjar Adat yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan Trihita Karana, yakni keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, harmonisan hubungan antara manusia dengan manusia, dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam. Dengan demikian, awik-awik merupakan aturan hukum yang berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat desa adat guna terciptanya ketertiban, ketentraman, dan kedamaian, serta rasa keadilan di dalam masyarakat desa adat. Sehingga awik-awik tersebut sangat ditaati secara turun-temurun oleh kerama desa adat di Bali. Pada dasarnya, awik-awik itu memuat hak dan kewajiban warga desa adat. Apabila hal itu dilanggar, akan ada reaksi dari masyarakat yang bersangkutan yang mana dalam pelaksanaannya sudah barang tentu dilaksanakan oleh prajurit desa adat yang diberikan kewenangan sebagai pengatur keseimbangan hidup dalam masyarakat. Di dalam awik-awik, desa inilah akan dapat dilihat perbuatan-perbuatan apa yang harus wajib dilakukan dan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang berikut sanksi adatnya. Atau dengan kata lain, hak-hak dan kewajiban-kewajiban daripada warga masyarakat selama desa Banjar dapat dilihat dalam awik-awik. Sistem keamanan Provinsi Bali sendiri merupakan Polresta Denpasar sebagai bagian dari Kepolisian Daerah Bali sedang mengadakan program pelatihan Polmas untuk polisi yang akan ditempatkan di RW atau Banjar di wilayah hukum mereka. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan personal Polri yang akan bertugas di tingkat RW atau Banjar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oke, baik. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai sistem keamanan Provinsi Bali. Dari hasil yang sudah saya telusuri, terdapat 3 program yang menurut saya itu sistem keamanan di Provinsi Bali. Oke. Yang pertama itu ada Sipandu Beradat. Apa yang dimaksud dengan Sipandu Beradat? Program Sipandu Beradat ini adalah sebuah program yang sudah diterapkan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan keamanan dan kerukunan di desa adat. Program ini sudah merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu berbasis Desa Adat. Tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat serta melindungi kegiatan adat keagamaan di wilayah desa adat. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Raihan, tadi terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya itu adalah membuat lembaga mediasi. Nah, salah satunya lembaga mediasi ini adalah Sipandu Beradat. Dalam program ini, kepolisian bekerja sama dengan unsur-unsur desa adat seperti pelancang desa adat, Bapkamda, dan Babin Kaptimas. Mereka melakukan koordinasi dan bekerja sama dalam menangani isu keamanan di wilayah desa adat. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh program Sipandu Beradat. Yang pertama adalah pengamanan dan pengawalan kegiatan adat. Pelancang desa adat berperan dalam mengamankan dan mengawal kegiatan adat seperti upacara pengabenan, memastikan bahwa prosesnya itu berjalan dengan aman dan lancar. Yang kedua adalah pengaturan lalu lintas. Calang desa adat juga terlibat dalam mengatur lalu lintas, khususnya selama kegiatan adat berlangsung, untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas. Yang ketiga itu adalah pembinaan Sipandu Beradat. Babin Kaptimas itu bertugas sebagai pembina Sipandu Beradat, yaitu memberikan bimbingan dan pendampingan kepada unsur-unsur desa adat dalam menjalankan tugas keamanan. Jadi itu bisa disimpulkan bahwa program si Pandu Beradat ini tuh lebih ke arah menjaga keamanan dalam pelaksanaan kegiatan adat keagamaan di wilayah desa adat. Nah, selanjutnya itu ada polisi jaga di Banjar Presisi. Nah, polisi jaga di Banjar Presisi ini merupakan sebuah aplikasi inovatif yang udah diterbitkan oleh Polresta Denpasar yang bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Wali Kota Denpasar,
Ingusti Ngurah Jaya Negara memberikan dukungan penuh terhadap aplikasi ini dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkannya guna menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka. Aplikasi ini sudah dirancang juga dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melaporkan insiden-insiden yang mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka kepada polisi Banjar Senep. Aplikasi tersebut dapat diunduh melalui Google Play Store oleh masyarakat yang tinggal di Provinsi Bali. Masyarakat diharapkan untuk melakukan registrasi sesuai dengan lokasi tempat yang mereka tinggal. Dalam proses pelaporannya, masyarakat hanya perlu memfoto atau merekam video kejadian yang terjadi, serta mengisi kronologi apa yang terjadi yang sudah diupload melalui foto ataupun video. Setelah itu, masyarakat akan menerima notifikasi mengenai tanggal diskusi yang akan diadakan oleh Polisi Banjar sebagai mediator dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan tujuan untuk menjaga kerukunan antar masyarakat di Banjar tetap terjaga. Mungkin ada yang bertanya, apakah aplikasi ini tuh hanya diunduh oleh Kota Denpasar? Tentunya enggak. Aplikasi ini sudah diterapkan dari berbagai kota di Provinsi Bali. Melalui aplikasi ini tuh masyarakat juga bisa melaporkan permasalahan di Banjar seperti masalah kriminalitas, kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, dan pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah hukum Polresta Denpasar. Yang ketiga yaitu program Babin Kamtibmas. Program ini merupakan salah satu inisiatif yang dilakukan oleh Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Babin Kaptimas ini sendiri merupakan polisi yang memiliki tugas khusus untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat di wilayahnya, serta bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dari program Babin Kamtimas ini adalah memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Dengan adanya program Babin Kamtimas di Bali ini diharapkan terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih baik. Melalui interaksi langsung dengan masyarakat, Babin Kamtimas ini juga dapat memberikan pelayanan yang optimal dan berperan dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di tingkat desa atau kelurahan. Peran Babin Kamtibmas ini menjadi sangat vital dalam memberikan pelayanan atau bantuan kepolisian, mengingat bahwa tidak adanya kantor polisi di kelurahan atau desa-desa. Nah, Babin Kamtibmas ini juga merupakan penghubung langsung antara institusi Polri dengan masyarakat dalam komunitasnya. Babin Kamtibmas ini juga selaku petugas terdepan dari Polri yang setiap harinya itu bertemu dengan masyarakat dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Selain tadi aplikasi yang polisi Banjar itu, ini juga merupakan ada aplikasinya yang mendukung kinerja Babin Kamtibmas di keterbatasan jumlahnya, yaitu dengan aplikasi BOS versi 2, yaitu aplikasi yang dapat digunakan sebagai sarana pengumpul laporan kegiatan Babin Kamtibmas dan oleh pimpinan Polri yang bisa digunakan sebagai sarana pengawasan. Ini aplikasi yang digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan kejadian, sedangkan aplikasi BOS versi 2 itu merupakan aplikasi pengumpulan dari masyarakat untuk dilaporkan lagi ke pemerintahan pusat. Melalui aplikasi ini juga tentunya ini juga mempermudah Babin Kamtibmas dalam menelusuri laporan-laporan yang sudah dilaporkan oleh masyarakat. Baik, selanjutnya ada sistem pendidikan di Provinsi Bali. Sistem pendidikan di Bali memiliki basis kultural dan religius yang disebut dengan Aguron-Guron. Sebelum mengenal sistem pendidikan formal, di Bali terdapat sistem pendidikan tradisional yang telah lama dilupakan karena emang sangat susah mendapatkan guru yang memiliki kualifikasi tertentu
dan juga sangat sedikit orang yang menaruh perhatian dan minat terhadap hal ini. Selain itu, data menunjukkan bahwa sebanyak 24,21% penduduk Bali berpendidikan hingga jenjang sekolah lanjutan tingkat atas (LTA) dan 8,9% penduduk Bali berpendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Analisis mengapa pemerintah daerah Bali tetap harus bekerja sama dengan pemerintah lain dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah Bali tetap harus bekerja sama dengan pemerintah lain dan pemerintah pusat karena alasan-alasan berikut. Yang pertama ada ketergantungan keuangan. Analisis kinerja keuangan pemerintah Provinsi Bali menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap transfer pusat masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama dengan pemerintah pusat masih diperlukan untuk memastikan berkelanjutan keuangan daerah. Yang kedua ada pengembangan sumber daya manusia. Bali perlu bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah lain dalam pengembangan sumber daya manusia, termasuk pendidikan. Meskipun Bali memiliki basis kultural dan religius yang kuat, kerjasama dengan pemerintah lain dapat membantu dalam pengembangan sistem pendidikan yang lebih luas dan berkelanjutan. Yang ketiga ada pengembangan ekonomi. Bali sebagai destinasi pariwisata utama juga memerlukan kerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah lain dalam pengembangan ekonomi. Hal ini termasuk koordinasi dalam pengembangan sektor pariwisata dan infrastruktur yang mendukung. Dengan demikian, kerjasama antara pemerintah daerah Bali, pemerintah lain, dan pemerintah pusat sangat penting untuk memastikan keberlanjutan keuangan, pengembangan sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Baiklah, sekarang dibuka sesi tanya jawab ya. Dua orang saja dari teman-teman semua. Silakan.